Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, marilah kita merenungkan firman Allah. Pada kesempatan ini mengambil tema visi misi Nehemia membangun kembali tembok Yerusalem. Pada saat itu Nehemia menjadi juru minuman raja. Ketika ia mendengar berita dari Hanani saudaranya dan beberapa orang dari Yehuda tentang orang Yahudi yang terluput dari penawanan dan tentang tembok Yerusalem yang rusak, pada bulan Kisleu tahun ke-20, maka duduklah ia menangis dan berkabung selama beberapa hari, berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dalam doa ia mengadu kepada Allah demikian. תהי נא אזניך קשבת ועיניך פתוחות לשמע אל תפלת ביתך אשר אנכי מתפלל לפניך היום יומם ולילה על בני ישראל עבדיך ומתודה על חטאות בני ישראל אשר חתנו לך ואני ובית אבי חטאנו. חבלנו לך ולא שמרנו את המצות ואת החכים ואת המשפטים אשר צוית את משה עבדך. זכר נא את הדבר אשר צווית את משה עבדך לאמור אתם תמלאו אני אפיץ אתכם בעמים. ושבתם אליי ושמרתם מצותי ועשיתם אתם עמי נדחכם בקצה השמיים משם הקבצים והבועטים אל המקום אשר בחרתי לשכן את שמי שם. Yang artinya, berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Nehemia memohon bantuan kepada Raja Artasasta dan dikabulkan. Nehemia pasal 2 ayat 7 dan 8. ואומר למלך אם על המלך טוב הגירות יתנו לי על פחוות עבר הנהר אשר יעבירוני עד אשר אבוא אל יהודהי. והגרת אל אסף שמר הפרדס אשר למלך אשר ייתן לי עצים לקרות את שערי הבירה אשר לבית ולחומת העיר ולבית אשר אבוא אליו, וייתן לי המלך כיד אליה טובה עליי. Yang artinya, berkatalah aku kepada raja, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yehuda. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Dukungan Raja Artasasta melancarkan Nehemia memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kemudian Nehemia bertekad ke Yerusalem untuk menyelidiki keadaan tembok Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan. Usaha Nehemia didengar oleh Sambalat orang Horon, Tobia orang Amon dan Geshem orang Arab. Mereka mengolok-olok dan menghina Nehemia, katanya, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak kepada raja? Nehemia menjawab, Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil, kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Tetapi kamu tak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Nehemia mendapat dukungan dari bangsa Israel. Nehemia pasal 3 ayat 1 sampai dengan 32. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Emea, menara Hananeel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yerikho membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena'a. Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Mesulam bin Berehya bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia Zadok bin Baana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja.
Mereka memasang balok-balok lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa, yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Berdekatan dengan mereka Refaya bin Hur, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang satu mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan, tepat di depan rumahnya, dan berdekatan dengan dia Hatus bin Hasabnia. Malkia bin Harim dan Hasub bin Pahat Moab memperbaiki bagian yang lain dan menara perapian. Berdekatan dengan mereka Salum bin Halohes, penguasa setengah wilayah Yerusalem yang lain mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Pintu gerbang Lebak diperbaiki oleh Hanun dan penduduk Zanoah. Mereka membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pula tembok diperbaiki sepanjang 1000 hasta sampai pada pintu gerbang sampah. Pintu gerbang sampah diperbaiki oleh Malkia bin Rehab, penguasa wilayah Bet-Kerem. Ia membangunnya kembali dan memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Pintu gerbang mata air diperbaiki oleh Salum bin Kolhoze, penguasa wilayah Mispa. Pintu gerbang itu dibangunnya kembali, diberinya atap dan dipasangnya pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Juga diperbaikinya tembok kolam penampung air saluran, dekat Taman Raja sampai pada tangga-tangga yang menurun dari kota Daud. Di sampingnya Nehemia bin Azbuk, penguasa setengah wilayah Betzur, mengadakan perbaikan sampai di depan pekuburan Daud dan sampai pada kolam buatan dan rumah para pahlawan. Di sampingnya orang-orang Lewi mengadakan perbaikan, yakni Rehum bin Bani, dan berdekatan dengan dia Hasabia, penguasa setengah wilayah Kehila yang satu, untuk wilayahnya. Di sampingnya saudara-saudara mereka, yakni Binui bin Hanadad, penguasa setengah wilayah Kehila yang lain, mengadakan perbaikan. Berdekatan dengan dia Ezer bin Yesua, penguasa Mispa, memperbaiki bagian yang berikut, di depan pendakian ke gudang senjata, dekat sudut. Di sampingnya Baruch bin Zabai memperbaiki bagian yang berikut, dari sudut sampai pada pintu masuk rumah imam besar Eliasib. Di sampingnya Meremot bin Uria bin Hakos memperbaiki bagian yang berikut, dari pintu masuk rumah Eliasib sampai pada ujung rumah Eliasib. Di sampingnya para imam, orang-orang dari lembah Yordan, mengadakan perbaikan. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Azaria bin Ma'asiyah bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Di sampingnya Binui bin Hanadad memperbaiki bagian yang berikut, dari rumah Azaria sampai sudut dan sampai penjuru. Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros mengadakan perbaikan. Sampai di depan pintu gerbang air, di sebelah timur, dan di depan menara yang menonjol. Adapun para budak di bait Allah tinggal di Ofel. Di samping Pedaya orang-orang Tekoa memperbaiki bagian yang berikut, dari depan menara besar yang menonjol itu sampai tembok Ofel. Mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan, masing-masing di depan rumahnya. Di samping mereka Zadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sahanya, penjaga pintu gerbang timur. Di sampingnya Hananya bin Selemya dan Hanun, anak Zalaf yang keenam, memperbaiki bagian yang berikut. Di samping mereka Mesulam bin Berehya mengadakan perbaikan di depan biliknya. Di sampingnya Malkia, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di bait Allah dan para pedagang, di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Setelah perjuangan panjang dan mengalami berbagai hambatan akhirnya tembok Yerusalem selesai dibangun kembali. Nehemia pasal 6 ayat 15 dan 16. Nehemia 6, 15, 16, TB, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul, dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami.
Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Apakah dalam hidup kita miliki visi dan misi? Sejalankanlah visi dan misi kita dengan visi misi Allah atau dengan rencana Allah. Apakah itu untuk keluarga, untuk pekerjaan, atau untuk pelayanan, maka Allah akan memimpinnya. Dalam Amsal pasal 16 ayat 3. Dalam bahasa aslinya, גל אליה מאשיך ויחנומם. yang artinya, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Dan jangan lupa mencari orang lain, walaupun tidak memiliki visi misi yang sama dengan kita. Mungkin saja orang itu punya pengaruh walaupun tidak punya kepentingan. Dalam teori organisasi disebut stakeholder. Stakeholder yang tidak punya kepentingan tapi mempunyai pengaruh disebut low interest but high influence, dan mencari dukungan stakeholder yang punya kepentingan walaupun tidak punya pengaruh atau kekuasaan disebut high interest but low influence. Abaikan orang yang tak mendukung atau tak suka, karena dia low interest and low influence. Hanya ingin mengkritik dan cenderung menjatuhkan, orang-orang ini tidak dapat bagian dan tak diingat-ingat lagi. Selamat menjalankan visi misi, kiranya Tuhan memberkati.